Oke, untuk yang bab 11 ini adalah am과 관련된 문법 범주. Gitu. Jadi kategori gramatikal yang berkaitan dengan pengetahuan. Tapi pengetahuan yang dimaksud di sini itu lebih ke 시제, tenses, dan juga sang atau aspek. Gitu. Jadi kita akan membahas lebih jauh tentang tenses dalam bahasa Korea dan juga tentang aspek-aspek ini adalah lebih ke pergerakan, apakah dia sudah selesai atau belum selesai. Jadi ada yang miwalyo ataupun walyo gitu, sudah selesai atau belum kegiatannya gitu. Nah, itu dibahas di dalam kategori aspek gitu. Nah, dalam bahasa Korea, shije dengan sang ini biasanya dibahas secara bersamaan gitu karena masih ada kaitannya. Contohnya misalkan kita babel moko 있어요. Babel moko 있어요. Secara aspek dia masih berlangsung kegiatan yang masih makan. Gitu. Dan itu juga ada kaitannya dengan tensis gitu kan. Berarti dia berada di sekarang gitu. Jadi bukan lampau ataupun masa depan. Nah, sebenarnya untuk kategori gramatikal yang ini ada 3 hal. Yang pertama adalah sobob atau mood. Nah, hanya ini merupakan perpanjangan dari munjang yuhyong atau jenis kalimat sehingga tidak dibahas di sini. Jadi kita akan fokus kepada tensis dan juga aspek saja. Itu kepada shije maupun sang. Nah, tensis dalam bahasa Korea itu jelas ya, ada 3. Itu ada 현재, 과거, 미래. 과거, 현재, 미래. Jadi masa lalu, masa kini, masa depan. Jadi tidak serumit bahasa Inggris yang sampai ada 16 tenses. Dalam bahasa Korea itu hanya ada 3 saja. Itu meskipun mungkin untuk guago ini bisa dibagi menjadi beberapa lagi gitu kan. Untuk hyunjae ada yang benar-benar sekarang, ada yang secara rutinitas gitu. Nah, tetapi secara umum hanya dibagi menjadi 3 ini. Sedangkan untuk sang atau aspek itu ada walyo sang, jadi sudah selesai. Momoheta, heneta, hesota. Jadi sudah selesai kegiatannya. Atau jineng sang, progresif atau sedang berlangsung. Momohago isoyo, itu sedang berlangsung. Oke, yang pertama kita akan membahas shije atau tensis dalam bahasa Korea. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kala atau tensis atau shije? Jadi merupakan salah satu kategori gramatikal di mana kapan dia dikatakan tensis itu adalah standarnya ini. Wajaga baruashi. Jadi ketika si pembicara itu berbicara, si penuturnya itu ngomong, disitulah standarnya. Jadi misalkan saya ngomongnya sekarang, tapi kejadian sudah lampau gitu, maka itu guago gitu. Tetapi saya ngomong saat ini untuk kejadian sekarang, maka itu hyunjae gitu. Jadi pembatasnya atau standarnya adalah ketika penuturnya itu menuturkan sesuatu. Gitu. Nah, dan juga berbeda dari bahasa Inggris, dalam bahasa Korea itu hanya ada 3, hyunjae, guago, dan mire. Nah, biasanya shije ini diwujudkan atau kita bisa lihat dengan sonomal omi. Kita ingat ya, omi dalam bahasa Korea atau akhiran itu ada yonkyol omi. Yang dia di tengah letaknya konjungsi memuhanika hamyon. Terus itu memuheso itu merupakan yongyol omi. Sedangkan misal dalam kata mogota, mogossoyo, bagian yang paling akhir ini merupakan jongkyol omi. Sedangkan yang tengah ini merupakan sonomal omi. Jadi kalau kalian perhatikan, mogota, moketa, mongnenda, yang di tengah ini selalu menunjukkan tensisnya. Apakah dia sekarang, masa lampau, atau masa depan. Kita akan membahas tentang yang present tense dulu atau masa kini, di mana waktu kejadian sama dengan waktu tuturan. Saya lagi ngomong dan kejadiannya itu juga berlaku sekarang.
Nah, ini ada beberapa kondisi gitu, ketika kita menggunakan hyunjae itu sebenarnya dia bisa bermakna apa saja. Nah, kalau dilihat pada contoh 1, 2, 3 yang pertama, ada 책을 읽는다, 요즘 바쁘다, dan 금산주식회가 대표이다. Tuh. Nah, yang dicetak tebal ini, 읽는다, ini dia menunjukkan tensisnya, gitu. Pakai nen berarti dia hyunjae. Gitu. Nah, tetapi nomor 2 dengan nomor 3 kita tidak bisa melihat ini sonomal ominya di mana gitu. Bappeda ini kan organnya bape, terus itu langsung jongkil omida. Depyo ida juga sama gitu kan. Ini dia depyo i sosulkyek josa dan da jongkil omi gitu. Nah, maka kita bisa bilang nomor 2 dengan nomor 3 itu adalah morfem 0. Jadi dia tidak terlihat tapi memiliki makna, oh mereka itu hyunjae, bukan guago. Bedanya mungkin kalau guago ada bapata, tetapi karena ini hyunjae, maka hanya bapuda. Tidak ditambahkan bapenda, tambahkan nian seperti kata kerja, tapi hanya langsung gitu, bapuda, depyu ita. Nah, jadi yang dia morfem 0 itu untuk kata sifat biasanya. Nah, terus untuk yang contoh yang kedua, di sini bisa ditambahkan more kot itu kan dia sebenarnya untuk mire ya, untuk masa depan. More itu besok lusa, kot itu sebentar lagi gitu. Nah, hanya karena kejadiannya itu sudah direncanakan atau sudah pasti, kita bisa pakai bentuk present tense aja. Jadi tidak secara umum sebenarnya kalau dia kata keterangannya itu mire, maka kata kerjanya juga mire gitu. Tapi kita bisa pakai yang hyunjae gitu kalau memang sudah pasti kegiatannya. Uri more badai ganda. Itu boleh gageta, boleh ganda. Uri는 곧 출발합니다. 출발합니다 ini dia tidak ada sonomal omi penanda akan gitu. Jadi dia bentuk hyunjae saja. Tapi nggak masalah karena oh ini sudah pasti nih sebentar lagi akan berangkat. Terus hyunjae itu bisa digunakan untuk fakta umum yang semua orang sudah tahu. Misalkan 태양은 동쪽에서 뜬다. 태양은 동쪽에서 뜬다. Matahari terbit dari timur. Gitu. Itu semua orang sudah tahu ya, sudah jelas tidak ada yang tidak tahu bahwa matahari itu terbit dari timur gitu. Sehingga karena itu fakta umum, semua orang tahu, kita bisa pakai bentuk hyunjae. Jadi bukan pakai bentuk guagua ataupun mire. Jadi pakainya bentuk hyunjae. Atau kegiatan yang rutin gitu itu biasanya pakai hyunjae. Sama kayak bahasa Inggris juga kalau kita present tense itu biasanya untuk fakta umum atau kegiatan yang memang sudah rutin. Nah, selain dengan maaf ini bukan jongkol omi, sonomal omi. Di mana ya? Oke. Nah, selain dengan sonomal omi, kala masa kini juga bisa ditunjukkan oleh Yeongyul omi atau Gwanhyong Sahyong omi. Yeongyul omi yang seperti ini momohajiman. Jadi karena dia hakyuru gajiman. Jadi tidak ada penanda lampau ataupun penanda future-nya, maka oh ini merupakan bentuk masa kini. Atau bisa juga Gwanhyong Sahyong omi momohanen. Atau hanen il, hal il, hadon il, heton il, yepen saram, yepoton saram gitu. Jadi nen, nian, real, terus itu don itu merupakan Gwanhyong Sahyong omi. Gitu. Nah ini bisa juga menunjukkan kala kini. Gitu. Jadi bukan hanya kala kini, sebenarnya bisa kala lampau juga, atau kala masa depan gitu. Nah, hanya
Nah, kita bisa lihat kalau dia kata kerja pasti ditambahkan nen, kata sifat ditambahkan en saja. Maka ini dia 현재. Nah, sedangkan untuk past tense atau kala lampau, nah ini terlihat dari, maaf ya, bukan jongkel omi tetapi sonomal omi. Sonomal omi ot. Jadi kalau dilihat di sini sancek hetta. Gonggang hetta. Choyotta gitu. Jadi adanya sangsiot itu menandakan bahwa itu guago atau sudah terjadi. Ditambah juga dengan beberapa busa untuk penunjang seperti oje, jangnon, gejoke gitu, yang merupakan dia lampau bisa ditambahkan untuk menguatkan kalimat tersebut. Nah, terus kala lampau juga bisa digabungkan dengan yongyol omi. Jadi misal sebyoge tonasuni. Jadi di sini yongyol ominya momohanika ditambahkan sangsiot. Gasunika, tonasunika, tukot tojak harira minmenta. Nah, terus untuk contoh nomor 2 dengan nomor 3, ini tata bahasa momohadaga. Sudah belajar belum ya momohadaga? Sudah, Bu. Sudah ya, gitu kan. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan, terus tiba-tiba kita melakukan kegiatan yang lain. Nah, momohadaga ini sebenarnya harusnya tuh bentuk lampau. Jadi contohnya seperti nomor 2. Achime Gyeongjue gattaga. Jadi saat pagi pergi ke Gyeongju, 저녁에 서울로 돌아왔다. Jadi saat malam pulang lagi ke Seoul. Nah, hanya ketika kita nggak mau pakai bentuk lampau, pakainya bentuk gadaga saja, acim dengan jonyok ini biasanya dihilangkan. Jadi cukup kalimatnya saja. Nah, terus ada lagi nih Gwanhyung Sahyung Omi Don, yang dia berarti belum selesai di masa lampau atau saat di masa lampau sering terjadi. Nah, kadang kita bisa pakai ditambahkan ot juga, artinya sudah selesai di masa lampau dan masih teringat sampai masa kini. Contohnya misalkan kita bilang mokton sagwa. Mokton sagwa gitu. Jadi apel yang tadi saya makan. Jadi itu belum selesai makan apelnya. Gitu. Achime mokton sagwa ga odi 있어요? 아침에 먹던 사과가 어디 있어요? Apel yang tadi saya makan dan belum selesai di mana sekarang gitu. Sedangkan kalau dia pakai at-oton, jadi 들었던 이야기. Di sini mendengarnya itu sudah selesai saat masih kecil, tetapi kegiatan tersebut, peristiwa tersebut masih teringat sampai sekarang gitu. Jadi makanya kenapa di lagu-lagu itu banyak kata sarang heton. Itu karena ya udah selesai sih, udah nggak cinta lagi sih, tapi masih teringat. Jadi sering pakai at-oton. Bisa juga untuk yang dia sering dilakukan. Jadi 대학생 때 가던 식당. 대학생 때 가던 식당. Jadi restoran yang aku sering pergi saat masih kuliah. Nah itu jadi di masa lampau sering dilakukan. Jadi don itu 2, artinya belum selesai di masa lampau, dan yang kedua itu adalah yang di masa lampau sering dilakukan. Nah, terus untuk yang kalimat kedua, ilgun dan cek, ini sebenarnya dulu sering dipakai bentuk ini. Jadi ada outnya ya untuk menandakan masa lampau. Oke. Tetapi mulai tahun 90-an itu jarang dipakai. Gitu. Jadi langsung pakai en saja. Jadi kalau ingnen itu dia 현재, ilgen itu dia 과거.
읽은 책도 다시 읽자. Gitu. Ayo kita baca lagi buku yang sudah pernah kita baca. Gitu. Nah, terus itu ada perbandingan antara heta dengan ao ita. Gitu. Sebenarnya ini serupa, gitu kan, mirip. Hanya kalau momo ao ita itu lebih ke kondisi. Gitu. Jadi dia sudah duduk dan sekarang masih dalam kondisi duduk. 지금 자리에 앉아 있어요. Gitu. Dia sekarang sedang duduk di tempatnya. Gitu. Atau biasanya sering juga untuk kata momoga 있어요, momohua 있어요. Jadi dia sudah pergi gitu dan masih dalam kondisi pergi. Atau wa 있어요 juga sama, sudah datang dan sekarang itu masih datang gitu. Jadi kan sering ya orang Korea bilang 먼저 가 있어 gitu. 먼저 가 있어. Udah kamu pergi duluan gitu. Atau 우리가 지금 와 있어요. Kami sekarang sudah datang. Itu biasanya sih dipakai untuk ketika menunggu orang. Tuh, 저는 지금 와 있어요. Sekarang saya sudah datang dan sedang menunggu gitu. Jadi belum melakukan kegiatan yang lain. Nah, untuk future atau mire shije biasanya secara umum itu ditandai dengan sonomal omi get. Gitu, 뭐뭐 하겠다. 또 내일도 비가 오겠다. 열심히 노력하겠다. 합격하겠다. Gitu. Jadi menggunakan sonomal omi get. Cuma untuk future tense ini dia apa ya? Maknanya itu sebenarnya cukup beragam. Jadi contohnya yang di kalimat satu ini dia lebih ke perkiraan. Jadi hari ini hujan terus kayaknya nggak akan berhenti-berhenti. Jadi neil to be kita. Besok kayaknya hujan juga deh. Atau yang nomor 2, ini dia bermakna tekad, kemauan. 열심히 노력하겠습니다. Gitu. Aku akan berusaha dengan kuat, dengan giat. Jadi lebih bermakna tekad atau kemauan. Yang nomor 3, 그 정도면 나도 합격하겠다. Ini lebih ke kemampuan. Kalau gitu sih aku juga mah lulus gitu kan. Jadi lebih ke kemungkinan. Jadi ada beberapa makna get ini sendiri. Jadi beda dengan hyunjae ataupun guago yang maknanya itu sudah jelas. Untuk future tense get ini memang dia apa ya? Maknanya ini agak lebih beragam, bukan hanya menandakan masa depan, tetapi ada tadi perkiraan, kemungkinan atau tekad. Sedangkan yang ketika dilekatkan di kata sifat atau sosulkyok josa ida, dia bermaknanya cucek. Karena untuk kata sifat itu dia tidak ada bentuk future ya, gitu kan? Akan cantik, akan sibuk gitu kan. Itu lebih ke perkiraan saja. Jadi yepushiketa atau masih kita gitu. Jadi dia memperkirakan makanannya kayaknya enak deh gitu, masih kita. Bisa juga 왔겠습니다. 오늘도 서울에는 황사가 많이 왔겠습니다. gitu. 황사 debu kuning ya gitu. Nah, ini biasanya ketika penuturnya itu tidak di Seoul. Gitu. Jadi hari ini sepertinya di Seoul banyak debu kuningnya. Gitu. Jadi debu kuningnya itu sudah datang dan dia memperkirakan. Dan jadi kemungkinannya dia tidak berada di Seoul itu sendiri. Jadi 힘들었겠다 gitu misalkan kita dengerin cerita teman kita terus bilang 힘들었겠다 itu sepertinya kamu kesulitan ya dulu gitu kan. Jadi dia menceritakan kejadian masa lampaunya terus kita bilang 힘들었겠어요 gitu. Pasti kamu merasa berat ya gitu. Jadi lampaunya sudah terjadinya terus itu kita perkirakan. Nah, bentuk get ini juga bisa digantikan dengan bentuk momohal koshita atau momohal koya. Nah, ini sebenarnya kalimat satu dengan kalimat kedua ini tidak terlalu ada perbedaan, gitu kan? Hanya kalau kita pakai get itu secara umum tekadnya atau perkiraannya itu semakin kuat.
gitu. Sedangkan ketika pakai halkoshita itu dia lebih biasa saja gitu. Jadi misal kita pengen bilang 열심히 노력할 거예요 dengan 열심히 노력하겠습니다. 뭐뭐 하겠습니다 itu yang tekadnya lebih kuat. Ya, 여기까지 질문했어요. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Silakan Darin. Kalau contoh yang tadi yang penggunaan quote Ya, ya. Iya, pakai hago shije. Jadi misalnya 저희 곧 출발할게요 gitu. Misalnya kayak gitu bisa nggak guys? Guago atau mire berarti itu. Mire. Itu boleh. Mire. Jadi tadi yang seperti saya bilang, ketika kita pakai busanya itu masa depan, secara umum ya berarti kata kerjanya juga masa depan. Memuhal koeo atau memuha kita gitu. Hanya boleh menggunakan hyunjae ketika kejadiannya itu memang sudah pasti akan dikerjakan. Cuma boleh pakai mire nggak masalah gitu. Justru itu yang umumnya. 우리는 곧 출발할 거예요 gitu. 우리는 모레 바다에 갈 거예요 gitu. Itu kan secara umum seperti itu gitu. Cuma ketika kita mau pakai hyunjae itu tidak salah. Begitu Darin. 질문 있어요? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya ke sang atau aspek. Di sini ada dua aspek yang akan kita bahas. Jadi walyo-sang dengan jineng-sang. Jadi yang namanya aspek atau sang itu 동사의 활용형. Jadi dalam penggunaan 동사 atau kata kerja 나타나는 진행 혹은 완료와 같이 개별 시제에 종속되어 있는 동작의 양상. Jadi fenomena pergerakan dari suatu kata kerja. Itu apakah dia jineng sedang berlangsung atau dia walyo sudah selesai. Nah, kalau miwalyo-sang atau yejong-sang, miwalyo-sang ini ketika dia hyunjae ya. Dan sedangkan yejong-sang ini ketika dia belum dikerjakan gitu ya, itu dia mire. Nah, hanya yang akan kita bahas adalah jineng-sang dengan walyo-sang. Jadi aspek berlangsung dengan aspek selesai. Nah, aspek selesai atau walyo-sang ketika pergerakan sesuatunya itu sudah selesai. Gitu. Atau selesai dengan bentuk yang tertinggal gitu. Jadi masih dalam kondisi yang sama. Gitu. Jadi sudah pergi dan tetap dalam kondisi pergi gitu. Atau sudah duduk dan tetap dalam kondisi duduk. Biasanya untuk yang ini 결과가 남아 있는 모습 itu menggunakan tata bahasa AO itta. Nah, itu berarti dia sudah selesai. Jadi kalau misalkan kalian belajar tata bahasa AO itta, itu kegiatannya sudah selesai. Gitu. Jadi 철수는 이미 학교에 가 있어요. Nah, pada kalimat ini proses gada itu sudah selesai gitu. Kita biasanya posisinya sudah di ini kalau ga iso ya kan berarti 철수 menjauhi kita ya. Sudah di rumah gitu. Oh, 철수 sudah pergi kok tadi gitu dan masih dalam kondisi pergi gitu. Berbeda kalau kita pakai momogago isoyo, berarti 철수 itu sedang dalam kondisi pergi. Ini memang agak susah gampang ya membedakannya gitu. Ao ita dengan gago ita gitu. Jadi kalau menggunakan ga ita itu biasanya kita sudah memperkirakan dia sudah sampai gitu, sudah selesai. Gitu. Kalau gago ita oh dia masih di jalan. Jadi bedanya agak tipis. Nah, terus bisa juga menggunakan bentuk lampau heta gitu. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa proses pembuatan cake-nya itu sudah selesai.
철수가 이미 케이크를 만들었어요. Gitu. Jadi 철수nya itu sudah selesai bikin kuenya. Gitu. Jadi sudah 완료, sudah komplit gitu ya. Nah, terus ada juga ketika kita guagonya ini ada 2 kali. 나왔었어요, 했었어요. Itu biasanya lebih ke mendetailkan peristiwa atau menekankan. Gitu. Bahkan kadang ada yang dia out-nya ini ada 3 kali, tapi jarang sih. Biasanya paling banyak itu ketika 2 kali. Jadi di sini di kalimat ini menekankan bahwa buku tersebut itu muncul atau terbit pada tahun 1994. Gitu. Jadi lebih mendetailkan peristiwa. Nah, sedangkan untuk aspek berlangsung ini biasanya pakai momohago 있어요 atau 하는 중이다. 하는 동안. 하고 있다, 하는 동안, 하는 중. Itu artinya sama. Dan ini kegiatannya di masa lampau. Cuma kita bisa gabungkan juga dengan masa lampau. Jadi ilko 있었어요. Jadi menjelaskan bahwa kegiatan sedang membacanya itu sudah selesai. Jadi dia 과거에 진행하고 있는 활동. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Atau dalam bahasa Inggris itu ada past continuous. Nah, jadi menyatakan kegiatannya di masa lampau. 네가 전화했을 때 나는 책을 읽고 있었어요. Jadi pas kamu telepon aku sedang membaca buku. Beda dengan ini, ilgotta ini berarti ya memang sudah selesai ya. Beneran dia bukan sedang membaca tetapi sudah selesai membaca. Nah, bisa juga ketika menggunakan tata bahasa ao oda dengan ao gada. Tuh. Ao oda ini menjelaskan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan sudah selesai. Jadi misalkan 한국어를 공부해 왔어요. 한국어를 공부해 왔어요. Jadi selama beberapa waktu saya itu terus-menerus belajar bahasa Korea dan sekarang sudah selesai. Gitu. Bedanya dengan ao gada ini hampir akan selesai. 고추가 다 말라가요. Jadi cabainya sebentar lagi akan kering. Jadi ao oda dengan ao gada. Beda dengan odupta saja ya. Kalau odupta ini dia berarti gelap aja, gitu, menunjukkan satu masa di mana langitnya gelap. Tetapi kalau 하늘이 점점 어두워 왔어요, berarti ada proses di situ, di mana langitnya itu sedikit demi sedikit menggelap dan sehingga sekarang itu jadi gelap. Ribet ya kalau dijelasin gitu. Nah, terus kalau yang ini malah kata gitu kan itu akan terjadi gitu. 끝나가요 gitu. 끝나갈 거예요 gitu. 우리 일은 끝나갈 거예요 gitu. Pekerjaan kami akan selesai, sebentar lagi akan selesai. Jadi belum selesai. Nah, ini dia sama-sama menunjukkan aspek berlangsung, hanya kalau yang ao oda itu dia proses berlangsungnya itu sudah selesai, kalau ao gada proses berlangsungnya itu masih berjalan. Oke. Nah, ini untuk materi pertemuan ke-11, jadi tentang shije dan juga sang. Ini sebenarnya mengingat lagi ya kita, karena pasti sudah belajar tentang tenses. Itu nggak mungkin enggak gitu, pasti udah belajar tentang hyunjae itu gimana, lampau itu gimana, lalu mire itu gimana, pasti di awal itu sudah belajar gitu. Hanya kita mengingat lagi, lalu membahasnya dalam ranah sintaksis gitu. Lalu untuk aspek atau sang itu juga kebanyakan sih sebenarnya tata bahasanya sudah belajar. Hanya kita di sini mengkategorikan lagi gitu. Jadi yang dimaksud dengan jinengsang atau waliosang itu
apa. Baik, setelah ini mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab.